dulu. Ya, ada? Lihat di bawah. Masih ada? Ada. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita perluas saja doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Fajar. Nah, karena sekarang masih suasana 17 Agustus, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita menyanyikan satu lagu nasional. Siapa yang bikin? Ya, siapa yang bikin? Pegang. Mulai langsung. Yuk. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu itu bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Dengan maksud siapa yang hadir? Ada semua? Hadir semua. Nah, hari ini kita akan masuk pada submateri yang baru, yaitu tentang hukum. Yang kemarin sudah disampaikan tugas bahasanya, yaitu silakan cari di buku paket atau internet, yaitu materi tentang hukum. Nah, sebelum ini kita sudah belajar tentang elastisitas minggu kemarin. Nah, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan elastisitas? Jika ditambahkan gaya beban, maka benda tersebut akan berpanjangnya bertambah, dan jika gaya itu dihilangkan dari tugas, maka tugas kembali ke posisi. Ya, bagus. Ada yang bisa melengkapi apa yang maksud elastisitas? Ada yang bisa melengkapi? Ya. Membuat satu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Iya, bagus. Ada lagi? Sama? Ada lagi? Ada yang mau melengkapi apakah? Ya, elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Ya, elastisitas. Nah, apa saja bentuk benda yang memiliki sifat elastisitas? Karet. Karet, aku apa lagi? Nah, Karet gelang juga ya, per. Nah, itu dia beberapa. Nah, sekarang gambar apa itu? Apa? Yuk. Siapa yang waktu kecilnya pernah tidur di ayunan ini? Atau sekarang yang punya adik bayi, mungkin yang lihat siapa adik bayinya yang tidurnya di ayunan, atau mungkin abang. Ya? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan materi kita, yaitu tentang hukum. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian mempelajari materi hukum ini, diharapkan yang pertama kalian bisa menjelaskan apa itu hukum. Yang kedua, kalian bisa menentukan besaran-besaran yang mempengaruhi hukum. Dan yang ketiga, kalian bisa menjelaskan hubungan
ini. Nah, masuk ke dalam materinya yaitu untuk guru. Siapa yang belajar di rumah? Ada yang cari? Sudah dicari? Sudah? Ibu periksa dulu ya. Siapa yang belajar di rumah yang betul-betul mencari? Ya. Pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertama panjang pegas depannya lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Gaya tariknya bagus. Cari ya. Dari mana dapatnya yang kedua? Di buku paket? Iya bu, itu pakai. Iya. Diulang lagi. Siapa yang bisa mengulang? Jalan. Terus dengan gaya yang diberikan. Iya, bagus. Dia ada dicari ya. Jadi gaya yang diberikan pada satu began tidak melampaui batas elastisitasnya, maka gaya kelas. Kan itu ya hari ini untuk pembelajaran kita hari ini yang pertama penilaian sikapnya nanti bisa ambil belajar, nanti menilai sikap kalian. Ada observasi seperti biasa ya. Yang kedua kita akan kuis menggunakan Google Form. Ada di bawah HP-nya kemarin? Ada. Minggu ini kita menggunakan Google Form. Maka kemarin membawa HP. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Karena kita nanti akan melakukan praktikum, maka selama praktikum ibu akan mengambil nilainya. Bisa dipahami? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ada. Kalau tidak, silakan bentuk kelompok duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi di kemarin. Sesuai kelompok yang sudah dibagi kemarin. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum sesuai dengan yang ada di LKPD ini. Sekarang perhatikan. Perhatikan video berikut ini. Ada yang punya adik di rumah? Ada. Ada yang menjadi pertanyaan di pikiran kalian? Kertas yang digunakan pada ayunan bayi telah dirancang mampu menahan gaya berat sampai batasan tertentu. Ya. Bagaimana hubungan massa benda dengan berat panjang dan beratnya? Kemudian apakah bekas mampu menahan beban yang terlalu berat atau sangat berat? Mampu tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita hari ini akan melakukan pembelajaran dengan praktikum sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Sekarang satu kelompok ambil kemudian ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Nah, di LKPD ini langkah petunjuk pembelajarannya yang pertama
sampai ke bawah sampai masa yang nanti 50, 100, 150, 200 L-nya itu sama. Ya. Nah, kemudian kita beri beban. Beri beban 50 gram yang pertama. Beri beban 50 ini 50 ya, seperti ini. Kemudian ganti. Nanti diukur kembali. Diukur kembali, ingat posisi penggarisnya dimulai dari 0. Itu ditulis dalam tabel 1 hasilnya L1. Ingat L1. Setelah dicatat di tabel, kemudian tambahkan bebannya lagi menjadi 100, tambah 50 lagi. Nah, kembali diukur. Kembali diukur. Catat lagi pada tabel 1. Ya, catat di tabel 1 pada baris kedua. Lihat LKPD-nya. Setelah dicatat, tambah lagi bebannya 50 menjadi 150. Ukur lagi pegasnya. Jadi berapa panjang pegasnya? Nah, dicatat lagi di tabel 1. Terakhir untuk beban yang 200 kita tambahkan 50 lagi. Nah, jadi bebannya 200, ukur lagi panjang pegasnya. Nah, itu dia L1 yang untuk masa 200. Nah, setelah dapat L1 semuanya, untuk delta L, perhatikan LKPD-nya. Untuk delta L, kurangkan L1 dengan L0. Kurangkan L1 dengan L0. Itulah delta L-nya. Jadi, L-nya 150 berapa delta L-nya? Sampai situ bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian untuk kolom yang terakhir, gaya berat per delta L. Ini cuma perbandingan. Kita melihat perbandingan berapa gaya beratnya, berapa tambahan panjang pegas. Jadi perbandingannya. Jadi tulis itu berapa gaya beratnya tadi, berapa tambahan panjangnya. Untuk gaya berat itu massa dikali gravitasi. Massanya dari gram konversikan ke dalam kilogram. Ingat ya, yang di tabel itu massa yang kita punya ini tadi dalam gram. Rubah ke kilogram. Kemudian dikali gravitasi. Kemudian didapat gaya berat. Nah, kemudian ada analisis data percobaan. Di sini ada grafiknya. Hasil dari tabel 1 nanti kalian tuangkan dalam bentuk grafik dengan skala 1:1. Artinya satu garis bergeser berarti satu angkanya. Ya, untuk delta L satu garis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang vertikalnya gaya berat juga satu garis 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti dilihat untuk gaya berat berapa, delta L-nya berapa. Kemudian titik-titiknya dihubung. Nah, itu nanti untuk grafik ini. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak? Nah, kalau tidak ada, nanti selesaikan jawaban-jawaban yang ada di bawahnya ini, soal-soalnya. Sampai menjawab nanti permasalahan kita, sampai membuat kesimpulan. Nah, kalau tidak ada, silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya, diskusilah bersama kawan di kelompoknya, bekerjalah seefektif mungkin. Aktif di situ, semua anggota kelompok bekerja. Ya, tidak ada yang duduk-duduk. Siapa yang mengukur, siapa yang mencatat, siapa yang melihat, ya. Nah, ini alatnya. Satu kelompok, ambil satu. Satu kelompok itu satu ya. Karena bebannya ini terbatas, jadi kita harus bergantian. Nanti kalau bersiap kelompoknya, nanti oper lagi pada kelompok yang lain. Nih bebannya. Silakan. Hadir semua tadi kan? Kalau ada yang ragu silakan tanya sambil praktikum.
jawabannya nanti dioper kelompok lain ya. Delta L ko L0 kurang L1. L1 kurang L0. Iya. Yang sudah oper silakan bebannya. Biar kelompok lain bekerja. Udah ada bebannya? Udah dicatat? Oke. Itu semua ya. Ini 50 dengan 100 yang udah ya. Langsung aja nanti cari gaya beratnya berapa. Gaya beratnya udah ada masalah. Ini bisa dicari gaya berat. Ada yang mau kita nyoba? Gravitasi kita gunakan yang 10 meter per second kuadrat ya. Ya, Bu. Ini berapa nih? Iya. Yang kedua lagi. Semua anggota. Beda dengan tampak lisannya, karena ini yang akan diedit nanti. Yang sama tiga saya edit. Enggak yang tiga, kalau enggak apa-apa. Yang tiga ini. Tambah penggarisnya. Nih.
Oh iya, satu kecil kan? Satu besar. Oh iya, berarti itu katanya kecil-kecil. Ini di dalam senti ini. 2 senti ya. Oh, kalau yang ini dalam senti semua nih, dalam senti semua ya. Ya. Jadi perbandingannya nanti 2 banding 9 sampai banyak nih 16 senti. Memang panjang tadi. Iya. Iya, betul. Jangan di grafik ya. Kalau udah sesuai dengan percobaan, ya ini grafiknya. Oke, jawab pertanyaan selanjutnya. Pakai apa aja? Satuan apa? Kalau gaya berat satuannya Newton. Ya? Kan gaya berat W di situ. Berarti dia dalam Newton. Enggak masalah lagi. Karena yang mau kita lihat itu kan hubungan gaya berat dengan pertambahan panjang tegas. Itu dia. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Enggak. Udah semua? Tapi ya nanti langsung jawab pertanyaannya di belakang. Sampai kesimpulan ya. Belum. Karena gas memiliki elastisitas.
membaca grafiknya bisa di belakang. Yang di belakang grafiknya udah? 24. Pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi grafiknya tuh ya. Hubungkan titik ke titik biar nampak dia gimana bentuknya. Iya. Dengar juga. Bagaimana hubungan antara gaya berat dan gaya panjang pada sudut kemiringan beban? Iya, bagaimana maksudnya hubungannya pertambahan gaya berat itu dengan pertambahan panjangnya? Gimana hasil percobaan itu tadi? Kan bisa dilihat. Berdasarkan hasil percobaan lah kalau misalnya. Lihat ya, di gambar itu kemudian dia ditambah. Gimana dia? Kalau bebannya ditambah, gimana dengan pertambahan panjang pegasnya? Nah, ditambah lagi bebannya tadi, gimana lagi panjangnya? Itu maksudnya. Ya. Ini hubungkan dulu grafiknya, titik-titiknya itu hubungkan, biar kelihatan ya garisnya. Ini sampai mana? Menjawab pertanyaan lagi ya. Sampai kesimpulan ya. Nanti dipresentasikan ke kelompok. Diskusi kelompok dan agak-agak dong beda nih. Yo. Salah apa enggak? Nomor 3 udah? Udah? Belum? Ya, asik. Itu coba lihat nanti di grafik itu. Bukan dia berbanding dulu. Nanti di presentasi itu sampaikan sampai kesimpulan ya. Ya. Gaya beban.
Restu ini kenapa? Dibagi-bagi aja, ini siapa yang jawab, ini siapa yang cari. Jadi semuanya nanti dikumpulkan baru dicatat dalam tabel. Kan presentasi nanti semuanya sampai kesimpulan dibacakan, ya. Iya, spin apa? Iya, spin well. Mana ini nomor radio? Kok? Mana? Kelompok 2. Aku beda nih. Beda sama Kelompok perhatikan, ini biar adil nih. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi kami izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Ya, perkenalkan nama saya Zalmaini Yeri. Perkenalkan nama saya Tini Fitriani. Saya Presiden Bangga. Saya Fadal Diananda. Dan saya sendiri Nur Happy Ramadhani akan mempresentasikan tentang KPD yang telah diberikan oleh Ibu tadi yang akan dibacakan oleh Zalmaini Yeri. Baik, dari hasil presentasi kami tadi, kami memiliki pegas sepanjang 2 cm dan panjang pegas tersebut kalau ditambah dengan gaya beban seberat 0,5 Newton itu menjadi 2,7 cm. Jika pegasnya itu ditambah beban sebesar 1 Newton, maka panjang pegasnya itu menjadi 5,5 cm. Jika bebannya itu ditambah lagi menjadi 1,5 Newton, maka panjang pegasnya itu menjadi 8,5 cm. Jika beratnya ditambah lagi menjadi 2 Newton, maka panjang pegasnya menjadi 11 cm. Dari hasil total dari panjang pegas tersebut, untuk biang beratnya 0,5 Newton itu menjadi 0,7 cm.
yang berat bebannya itu 1,5 Newton, delta L-nya itu menjadi 6,5 cm, dan untuk yang 2 Newton, delta L-nya menjadi 9 cm. Dan untuk pada tabelnya dapat dilihat di sini panjang pegasnya untuk bebannya bisa dilihat atau tidak? Tidak. Oke. Perbandingannya untuk yang beratnya 0,5 Newton itu perbandingan 0,5 dibanding 0,7. Untuk berat yang bebannya 1 Newton perbandingannya 1 banding 3,5. Untuk yang 1,5 Newton perbandingannya 1,5 banding 6,5. Untuk yang 2 Newton perbandingannya itu 2 banding 9. Iya. Bagaimana hubungan antara gaya berat terhadap perubahan panjang pegas? Semakin besar gaya berat, maka perubahan panjang pegas akan semakin panjang. Semakin kecil gaya berat, maka perubahan panjang pegas akan semakin pendek. Bagaimanakah nilai perbandingan antara gaya berat dengan perubahan panjang pada setiap penambahan beban? Yaitu berbanding lurus. Penyelesaian masalah. 1. Apa yang dimaksud benda elastis? Berikan contoh. Kemampuan suatu benda untuk bisa kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Karena pegas memiliki sifat yang elastis yang dapat kembali ke bentuk semula. 3. Jadi, bagaimana hubungan massa benda dengan pertambahan panjang pegas? Apakah pegas mampu menahan massa yang sangat berat? Semakin berat beban yang diberikan kepada pegas, maka semakin panjang pula pertambahan panjang pada pegas tersebut. Berdasarkan analisa data percobaan, buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kalian dan presentasikan di depan kelas. Kesimpulannya adalah pegas memiliki sifat elastisitas, yaitu pegas mampu kembali ke bentuk semula apabila beban atau gayanya digunakan. Hal ini membuktikan bahwa pada pegas berlaku hukum yang artinya jika gaya yang diberikan tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tadinya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang mau dipertanyakan? Ya. Baiklah, saya dari kelompok 3 menunjukkan saya di belakang 1, yaitu apa yang dapat kalian ambil dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Dapat mengetahui bahwa pegas memiliki sifat elastisitas, yaitu pegas mampu kembali ke bentuk semula apabila beban atau gayanya dihilangkan. Hal ini membuktikan bahwa pada pegas berlaku hukum Hooke, yang artinya jika gaya yang diberikan tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Kami dari kelompok pegas. Terima kasih. Ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang pegas. Sebelum mempresentasikan hasil praktikum kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Widya Nur Safitri. Perkenalkan, nama saya Zal Sadifulia. Perkenalkan, nama saya Arsim Nurani. Perkenalkan, nama saya Rantan Hudin. dan saya sendiri Dilan Ridho Saputra. Hasil praktikum kami akan dibacakan oleh Delta Andini. Dari hasil praktikum kami, pada awalnya kami menemukan pegas panjang Sampai suaranya. 13 cm. Jika diberi gaya 0,5 Newton, maka perubahan panjang pegas dari panjang awal 13 cm menjadi 14 cm dengan selisih panjang 1 cm. Jika diberi gaya 1 Newton,
Maka perubahan panjang Pegas dari panjang awalnya 13 cm menjadi 15 cm dengan selisih panjang 2 cm. Jika diberi gaya 1,5 Newton, maka perubahan panjang Pegas dari 13 cm menjadi 17 cm dengan selisih panjang 4 cm. Jika diberi gaya 2 Newton, maka panjang perubahan Pegas dari 2 Newton dari 13 cm menjadi 9 cm dengan selisih 6 cm. Berdasarkan analisis, maka perbandingan antara gaya berat per delta L, gaya berat 5 Newton dengan delta L-nya 1 cm, gaya berat 1 Newton dengan delta L-nya 2 cm, gaya berat 1,5 Newton dengan delta L-nya 4 cm, gaya berat 2 Newton dengan delta L-nya 6 cm. Maka semakin besar panjang berat, maka perubahan panjang Pegas semakin panjang. Semakin kecil gaya berat, maka perubahan panjang Pegas semakin pendek. Bagaimana nilai perbandingan antara gaya berat dengan perubahan panjang sejak perkenaman beban? Nilai perbandingan antara gaya berat dengan perubahan panjang berbeda-beda, tergantung pada besar gaya yang diberikan. Apa yang maksud benda elastis? Dan berikan contohnya. Benda elastis adalah suatu benda yang dapat kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar yang dikerjakan pada benda dihilangkan. Contohnya karet dan pegas. Kenapa pada saat menarik ayunan, Pegas ke bawah maupun arah lain akan kembali ke bentuk semula? Karena Pegas bersifat elastis, sehingga jika diberi gaya ayunan maka Pegas akan kembali ke bentuk awal. Jadi, bagaimana hubungan massa benda dengan pertambahan panjang Pegas? Apakah Pegas mampu menahan massa yang sangat berat? Tergantung pada elastisitas Pegas tersebut. Suatu Pegas atau benda elastis lainnya tak dapat menahan gaya yang melampaui batas elastisitasnya. Kesimpulannya kan? Berdasarkan analisa data percobaan, kesimpulan yang kami dapatkan adalah semakin besar gaya yang diberikan pada Pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil LKPD yang kami kerjakan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Nurfian Istri. Saya Tiara Madani. Saya Helena Syafitri Lubis. Saya Fajar Bahari. Saya Aldo Irawan. Yang akan dibacakan oleh Fajar. Baiklah, saya akan membacakan presentasi yang telah kami diskusikan, yaitu tabel tentang massa beban. Pada saat massa 50 gram ditambah dengan berat 0,5 Newton, maka L0 sebelum ditambahkan beban menjadi 15 cm ditambah dengan berat 0,5 Newton menjadi 21 cm dengan delta L didapatkan 6 cm dan perbandingan gaya berat dan delta L adalah 0,5 Newton
per 6 cm. Selanjutnya, massa beban ditambah dengan 1 Newton didapatkan hasil L1 sama dengan 26 cm dengan delta L sama dengan 11 cm. Selanjutnya, yang ketiga ditambah dengan 1,5 Newton dari 15 cm dari L0 15 cm didapatkan hasil 33 cm dengan delta L sama dengan 18 cm. Dan yang terakhir ditambah dengan berat 2 Newton. Yang tadinya bekasnya 15 cm didapatkan hasil sama dengan 41 cm dan delta L-nya sama dengan 26 cm. Perbandingan gaya berat dan delta L pada benda yang beratnya 50 gram didapatkan yakni 0,5 Newton per 6 cm. Pada beban yang 100 gram ditambah dengan berat 1 Newton tadi dapatkan hasil gaya berat delta L yakni 1 Newton per 11 cm. Yang ketiga yang ditambah berat 1,5 Newton didapatkan perbandingan gaya berat dan delta L adalah 1,5 Newton per 18 cm. Dan yang terakhir ditambah berat 2 Newton didapatkan perbandingan gaya berat per delta L yakni 2 Newton per 26 cm. Dan didapat grafik berat terhadap perubahan panjang bekas ini yang didapat seperti pada tabel ini. Yang lain perhatikan ya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan, yakni yang pertama, semakin besar gaya berat maka perubahan panjang bekas akan semakin panjang. Yang kedua, semakin kecil gaya berat maka perubahan panjang bekas semakin pendek. Selanjutnya, bagaimanakah nilai perbandingan antara gaya berat dengan perubahan panjang pada setiap penambahan beban? Yakni nilainya berbeda-beda karena semakin berat beban yang diberikan maka perubahan panjang bekas semakin besar ataupun berbanding lurus. Penyelesaian masalah. 1. Apa yang dimaksud benda elastis? Berikan contoh. Benda elastis adalah benda yang memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya yaitu karet gelang, karet, pegas, dan pel. 2. Kenapa pada saat menarik ayunan pegas ke bawah maupun arah lain akan kembali ke bentuknya semula? Karena pegas memiliki sifat elastisitas yang mana pegas akan kembali ke bentuk semula ketika gaya pegas dihilangkan. 3. Jadi, bagaimana hubungan massa benda dengan pertambahan panjang pegas? Apakah pegas mampu menahan massa yang sangat berat? Hubungannya adalah jika semakin besar massa benda, maka perubahan panjang pegas semakin besar atau bertambah. Pegas mampu menahan massa yang sangat berat, maka pertambahan panjang semakin besar. Jadi kesimpulan yang telah kami coba yaitu dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya berat yang diberikan maka semakin besar perubahan panjang pada pegas dan berlaku hukum. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ditanyakan? Tidak. Baiklah, kalau tidak kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami dulu. Perkenalkan, nama saya Fernia Adelia Putri. Nama saya Pelangi Maharani Sinurot. Nama saya Ruslaningga Nabila Putri. Saya Rizky Putra. Dan saya sendiri Muhammad Rebi Ramadan Putra. Baiklah, kami akan membacakan hasil pengamatan kami yang dibacakan oleh Pelangi Maharani Sinurot. Pada hasil pengamatan kami ditemukan bahwa L0-nya adalah 6,5 cm. Saat pegas diberi beban sebanyak 50 gram, L1-nya adalah 8,5 cm. Delta L-nya 2 cm dan gaya berat per delta L adalah 0,5 Newton per 2 cm. Saat pegas diberi beban 100 gram, L1-nya adalah 13 cm, delta L 6,5 cm, gaya berat per delta L adalah 1 Newton per 6,5 cm. Saat pegas diberi beban 150 gram,
L1-nya adalah 17,5 cm, delta L-nya 11 cm, gaya berat per delta L adalah 1,5 Newton per 11 cm. Saat pegas diberi beban sebanyak 200 gram, L1-nya adalah 22,5 cm, delta L-nya 16 cm, gaya berat per delta L adalah 2 Newton per 16 cm. Kemudian, bagaimana hubungan antara gaya berat terhadap perubahan panjang pegas? Semakin besar gaya berat, maka perubahan panjang pegas semakin besar pula. Semakin kecil gaya berat, maka perubahan panjang pegas semakin kecil pula. Bagaimana nilai perbandingan antara gaya berat dengan perubahan panjang pada setiap penambahan beban? Menurut hasil dari analisis kami, dapat ditarik kesimpulan bagaimanakah nilai perbandingan antara gaya berat dengan perubahan panjang pada setiap penambahan beban adalah berbanding lurus. Artinya semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar perubahan panjang pada pegas atau benda. Kemudian ada pertanyaan lain, yaitu apa yang dimaksud dengan benda elastis? Lalu berikanlah contohnya. Benda elastis adalah yaitu benda yang dapat meregang saat diberi beban sampai masa tertentu, lalu kembali ke bentuk semula setelah bebannya dihilangkan. Salah satu contohnya adalah per dan karet. Kedua, kenapa pada saat menarik ayunan pegas ke bawah maupun arah lain akan kembali ke bentuknya semula? Hal ini disebabkan oleh gaya elastisitas benda yang memungkinkan pegas yang bersifat elastis untuk kembali ke bentuk semulanya. Yang ketiga, jadi bagaimana hubungan massa benda dengan pertambahan panjang pegas? Apakah pegas mampu menahan massa yang sangat berat? Jawabannya adalah hubungan massa benda dengan pertambahan panjang pegas adalah berbanding lurus. Artinya semakin besar beban yang diberikan kepada benda, semakin besar juga pertambahan panjang benda selama massa yang diberikan tidak melampaui kemampuan elastisitas benda. Artinya apakah benda dapat menahan beban yang sangat besar itu tergantung pada daya tahan beban benda tersebut. Kemudian kesimpulan yang dapat kami ambil dari analisa data percobaan adalah dapat kami simpulkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula perubahan panjang pegas atau benda selama gaya yang diberikan tidak melebihi daya tahan pegas. Dalam percobaan ini kami dapat membuktikan bahwa bunyi hukum Bohr adalah benar. Sekian presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana dengan bunyi hukum tersebut? Bunyi hukum. Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, akan semakin besar juga pertambahan panjang benda tersebut selama gaya atau beban yang diberikan pada benda tersebut tidak melampaui batas elastisitas dari benda tersebut. Udah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya yang diberikan pada pegas tersebut. Presentasi dari kelompok kami mohon maaf bila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekarang kita simpulkan hasil percobaan kita hari ini, yaitu untuk melihat hubungan antara gaya berat dengan pertambahan panjang pegas. Gimana kesimpulannya? Siapa yang bisa menyimpulkan hasil percobaan kita hari ini? Pertambahan panjang pegas akan semakin besar pula. Semakin besar gaya berat yang diberikan, maka pertambahan panjang akan semakin besar. Bagaimana hubungan massa dengan pertambahan panjang pegas? Jadi jika massanya ditambah, semakin besar massanya, semakin besar gaya beratnya, pertambahan panjang pegas juga semakin besar. Kemudian, apakah pegas mampu menahan massa yang sangat berat? Tergantung dari kemampuan pegasnya tadi. Selagi dia berada pada batas elastisitas pegas, maka dia masih mampu menahannya. Kalau sudah melampaui, dia nanti bisa merusak pegasnya, sehingga
sehingga pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula. Itu dia kesimpulan kita dari percobaan hukum. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini kita tarik kesimpulan. Yang pertama, bunyi hukum. Coba bisa. Bunyi hukum Bu. Jika gaya yang diberikan tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Ya. Semakin besar gaya tarik, semakin besar pertambahan panjang pegas. Ya, bagus Dilan. Jika gaya yang diberikan pada pegas tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tarik. Ya, ini hukum. Yang secara matematis dirumuskan F sama dengan K kali delta S. Ya. Yang kedua, besaran-besaran yang ada pada hukum Hooke apa saja? Ada gaya, ya, besaran pegas, nah, kemudian ada perpanjangan pegas delta X atau delta L sama. Yang ketiga, hubungan antara gaya berat dengan pertambahan. Bagaimana hubungannya tadi? Semakin berat beban semakin besar pertambahan. Bagus. Semakin berat gaya berat berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana dengan proses pembelajaran kita hari ini dengan melakukan praktikum? Bagaimana menurut kalian? Menyenangkan. Menyenangkan. Kira-kira apa kendala hambatan yang dirasakan selama praktikum tadi? Apa yang menjadi masalahnya ya? Ya, itu memang masalah kita di sini karena alatnya tadi dengan bebannya tadi ya terbatas. Jadi harus menunggu kelompok lain setelah kelompok satu mengukur beban kelompok berikutnya. Ya, mudah-mudahan rapi lagi alat dan bahannya, jadi kita bisa melakukan praktikum untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya. Nah, sekarang keluarkan HP-nya, kita quiz. Lihat di grup WA-nya.
ada yang salah tadi satu soal, tolong dibaca lagi bukunya, dipelajari lagi tentang materi sumuk dan elastisitas. Nah, untuk kelompok yang tampil tadi kita ucapkan selamat pada kelompok 1 yang paling aktif ya. Selamat pada kelompok 1. Nanti LKPD-nya langsung kumpulkan LKPD-nya dulu. Nanti lupa. LKPD-nya. Kumpulkan. Cepat. Kumpulkan LKPD-nya. Ya. Alatnya dan untuk tugas baca minggu depan, selanjutnya kita akan masuk pada submateri susunan bekas. Ada susunan bekas capeknya atau apapun buku yang ada hubungannya dengan fisika SMA, kemudian di internet silakan cari materi tentang susunan bekas. Nah, hari ini sampai di sini pertemuan kita. Jaga kesehatan. Selalu belajar, ulang-ulang lagi pelajaran yang sudah diberikan tadi, ulang lagi. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.